Oke guys, jadi ini Polytron ini sudah dipegang sendiri ini, karena ini tukang sound juga, tukang TV juga, dikiranya PTC, tapi ternyata ini tetap tidak dingin ya. Saya sudah tempel kondensor dan sudah saya bawain ini sekalian, dan saya akan tes ini perusahaan evap ini sudah pasti ini tidak licin. Ini bunyinya halus, saya tempel tadi telinga ini halus, tidak merujuk tapi halus. Kemudian ini tidak licin atau tidak kecongkel ini. Saya akan cabut ya, apakah ini bocor di apanya. Saya akan potong dulu. Oke, saya akan potong filter lagi, apakah ini bocor atau tidak. Oke, sama sekali tidak ada angin ini ya. Jadi ini sudah pasti ini bau oli juga ini. Lebih pastinya saya akan pastikan potong di pipa pres. Ini sudah bau oli memang. Jadi ini habis benar-benar, pantesan di evap ini sampai-sampai ini tidak bunyi. Oke, saya akan potong kondensor dan saya akan pastikan baru saya potong dengan tang saja, ini oli sudah di tangan ini ya. Tuh, ini oli di tangan, sudah basah apalagi dipotong ini. Saya potong isap juga ini karena sudah pasti suaranya lirih. Udah habis bis. Kalau seperti ini bisa terjadi ini sampai oli sudah sampai filter, karena pasti dicolokin terus. Akan colokin. Benar-benar ini oli. Oke, ini saya sudah pastikan bahwa ini bocor kondensor. Ini ngebuang oli yang di depan piston sampai pipa pres ini fungsinya ya. Jadi nggak usah di flashing. Ini flashingnya nih dari titik depan piston keluar sampai 20 cm pipa, ini aman. Ngapain ini flashing lah. Oke, ini cukup seperti ini ya. Kita akan cabut. Dan saya akan las tentunya.
borak. Panasin dulu kawat telas kemudian borak. Saya kawat telas ini panasin kemudian saya masukin ke borak, dan yang saya tempel borak ini aluminiumnya ini ya. Oke, seperti ini. Dan yang ditempel kawat telas ini justru aluminiumnya juga, bukan tembaganya. Saya tes dulu ini leleh atau tidak ini. Kalau sudah leleh, saya timpa ke tembaga. Oke, sudah salas press kondensornya. Ini filter sudah saya pasang supaya gampang. Oke, apakah ini bocor atau sumbat? Saya akan tes. Saya akan colokin lagi. Oke, keluar. Jadi seperti ini. Panas, ada oli tadi, kemudian dielas, kemudian ngebulin. Jadi didorong angin ngebul. Seperti itu. Oke. Kemudian kapiler. Sudah saya potong ya. Ini sudah saya pastikan, kemudian saya cabut dan pasang kapiler. Dan vakum. Oke. Kemudian salas. Sudah salas filter. Saya akan tes bahwa ini sumbat atau tidak ya. Sudah dingin, saya akan tes colokin juga. Apakah las-lasan saya ini bocor misalkan. Jadi seperti ini, ringkas, cepat, kemudian bisa dibaca ini. Kesalahannya bisa dibaca dari awal. Jadi seperti itu ya. Kalau Anda misalkan takut ini ntar mampet karena oli,
ini Anda harus isi dulu ini, posisi seperti ini. Anda masukin dari sap ini, kira-kira 2 tutup. Oke, kemudian tutup, kemudian lepas ini supaya naik cepat ke kondensor. Jadi ntar ketemunya oli yang lebihan tadi sedikit, belum bisa flashing seperti itu, ini naik, jadi sudah pasti encer. Saya akan tes untuk Anda. Tapi ini bukan seperti itu. Saya akan mengunggah ini tentang waktu vakum ini berapa menit. Ya. Kalau sudah seperti ini sederhana ini. Saya tinggal pasang pengisian. Saya tinggal pasang pengisian, oke? Jadi tinggal saya pasang pengisian. Kalau bocor kondensor sampai habis freon, kemudian dicolokin terus, saya akan prediksi oli ini sudah sampai filter apa belum ya. Tuh. Sudah bau oli ini karena panas, kemudian dicoklat. Seperti ini guys. Sudah saya pasang pengisian. Punya apa tidak? Oke. Tidak ngehisap. Angin semakin habis atau tidak? Karena ini saya akan menguji waktu vakum. Oke, ini semakin habis, saya pastikan ini rapat semua dihisap. Saya lepas ini. Saya akan uji vakum. Sudah saya pasang vakum manifold, kemudian meter gas, kemudian freon. Kali ini saya tidak main-main lagi nih, karena saya akan menguji vakum pada kulkas langsung ini yang bocor kondensor, kulkas Polytron. Jadi saya akan uji langsung bahwa waktu vakum dengan vakum body ini berapa lama waktu, karena kemarin live ini sekitar 25 ini ya. Saya akan uji untuk Anda supaya Anda ini menjadi patokan bahwa vakum sekian lama kemudian sudah bisa dipastikan habis. Intinya kalau vakum seperti ini selang drat ini harus rapat. Saya akan uji untuk Anda ini. Saya menggunakan waktu ini ya. Waktu HP ini sudah nyolok ya. Waktu HP, apakah ini masih ada angin atau tidak? Ini 17 1 menit ini.
Saya akan uji dengan sebuah gelas. Tidak main-main ini. Gelembungnya ini berhentinya berapa lama, Pak? Seperti itu. Oke. 17 menit tadi mulainya. Saya akan tes, tapi ini tetap saya akan putus videonya karena ini terlalu lama, misalkan 20 menit. Intinya tadi 17 1 menit 17 ini saya sudah colok, sudah pasang, kemudian ngomong ini 17 1 menit. Ini masih gelembung ini ya. Saya akan tes untuk Anda bahwa ini tepat sasaran atau tidak. Saya akan putus videonya karena ini terlalu lama. 17, ntar saya lihatin waktunya. 17 pas ini. Oke, Anda inget-inget 17 pas ini. Saya akan coba waktu sampai berapa ini. Oke guys, ini 79 menit ini sudah tidak ada gelembung ya. (17:09) menit tadi. Kalau ini pas 10 menit ini sudah tidak ada gelembung ini. Kuncinya rapat semua ini ya. Drat. Oke. Jadi ini harus rapat semua. Ini 10 menit berarti ini vakum ini sudah tidak ada gelembung. Oke. Ini baterai HP-nya habis lagi, nggak bisa untuk 10 menit ini, kurang lebih sudah tidak ada gelembung ini. Oke, 10 menit sudah tidak ada gelembung. Saya tetap buang dengan sebuah freon ini. Buka freon. Ini freon ini ya. Saya tutup. Ini nih freon, jadi saya buka. Tadi vakum sudah habis. Ini dengan waktu kurang lebih 10 menit lah. Ini freon. Jadi ini tinggal nutup saja. Kalau sudah melemah, saya akan tutup ini. Ditutup sekarang juga nggak masalah. Oke. Saya akan tutup ini. Karena ini freon. Dan ini apakah mampet atau tidak? Oke, sudah saya tutup. Saya nunggu hitam baru saya buka ini freon. Baterai HP-nya sudah habis. Sudah dingin, saya masukin ke air ini. Saya baru buka freon.
Oke. Mampet atau tidak kira-kira? Paling cepat sebenarnya urusan ngisi freon ini. Mulai anget 3. Ini saya menggunakan 10U ini Polytron ini ya. Biarin mampet, intinya saya ini ngisi kira-kira sudah anget semua baru masuk ke evap. Sudah mulai anget. Saya akan tutup. Ini tekanan berapa sebenarnya ini? Bentar, ini susah. Tuh. Oke. Ini belum mampet ini. Karena freon belum penuh. Karena ini masih proses. Kalau mampet langsung turun sampai 0. Mesin bunyinya berbeda ini. Masih hangat. Filter mulai hangat. Mulai tapi belum hangat ini. Saya akan buka lagi. Paling atas kondensor karena ini dari bawah ini. Saya kondensornya yang panas bukan dari atas. Nyambung ke presnya ya. Saya akan tutup. Oke. Tekanan 20 gampang kurang tambah. Saya biarin dulu. Kurangin tinggal copot. Kalau dilepas ini filter dipegang. Ini anget. Dikurangin anget jadi tidak terlalu ngumpul freon di filter. Posisi 18. Oke. Saya akan tes di dalam. Seperti apa kadar di dalam ini? Oke, sudah ada bunyi. Dingin sudah sampai sini, tuh ngebul. Intinya sudah ada dingin. Sudah pasti nih jadi. Dan tidak bakalan mampet ini sudah sampai sirkulasi seperti ini. Ini tinggal sesuaikan freon mau kurangin atau tambahin misalkan saya kurangin misalkan. Saya tes kurangin.
jadi di 18, tapi meter gas saya tidak tepat sebenarnya, ini berlebih ini kalau vakum, hanya sampai di bawah 0 mentok. Kalau nguranginya kelebihan gampang, tinggal tambahin, rumit amat. Tuh, berapa tuh? 16. Tetap ngebul. Tuh. Gampang ini, tinggal tambahin. Saya tes tambahin ini. Gampang kan? Saya akan tes tambahin. Saya akan pegang di ujung evap. Ini akhir evap ini di kiri nih, karena muter. Kalau dinginnya ini nyes, berarti ini sudah pasti ini benar. Oke, ini semakin nyes. Semakin nyes, dinginnya super nyes, saya akan tutup. Oke, saya akan tutup. Lebihan nggak apa-apa. Gampang ntar kurangin. Suwe. Mau bisa nasi jam. Oke, sudah ngebul, esing sudah sampai, sudah pasti ini beres perkara ini. Pipa. Ini sudah pas. Orang aku bar madang. Ngopi ireng bisa. Oke, jadi seperti ini langkahnya. Sudah pasti tepat. Kasih kamu keluar dulu. 20, 18 sore guys.